11.10. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai rangkaian listrik seri dan paralel yang merupakan konsep dasar dalam dunia kelistrikan, khususnya di bidang teknik elektro. Untuk membuka presentasi pada malam ini, izinkan saya memberikan sebuah kutipan yang relevan dengan topik saya pada malam ini. Listrik adalah denyut dari kehidupan. Tanpa listrik, dunia akan berhenti. Tetapi dengan pemahaman yang tepat, kita dapat memanfaatkan dan mengendalikannya untuk kemajuan teknologi pada hari ini. Kutipan ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari lampu penerangan, peralatan rumah tangga, hingga sistem komunikasi yang kita gunakan saat ini. Semua itu bergantung pada prinsip dasar kelistrikan yang merupakan konsep dasar dalam dunia ini. Baik, saya akan membuka presentasi mengenai rangkaian listrik seri dan paralel, dua jenis rangkaian dasar yang menjadi fondasi bagi banyak teknologi di dunia ini. Pengertian rangkaian listrik adalah rangkaian di mana semua komponen atau komponen seperti baterai, lampu, resistor, dan lain-lainnya dihubungkan secara berurutan dalam satu jalur. Artinya arus yang mengalir melalui setiap komponen dalam rangkaian adalah sama. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada baterai dan dua buah lampu. Ini disusun secara berurutan hingga membentuk rangkaian tertutup yang biasa disebut rangkaian seri. Pengertian rangkaian listrik paralel adalah rangkaian di mana komponen-komponen dihubungkan secara sejajar sehingga memiliki titik masuk dan keluar yang sama. Pada rangkaian ini, tegangan yang ada di setiap komponen adalah sama, tetapi arus yang mengalir melalui masing-masing komponen bisa berbeda. Ya mungkin kurang lebih aja sama rangkaian listrik seri. Kalau rangkaian listrik paralel, dia disusun secara sejajar atau terpisah dari komponen satu sebelahnya. Kalau rangkaian seri tadi disusun secara berurutan, dia baterai, lampu disusun secara berurutan atau berdekatan. Kalau paralel dia terpisah atau jalurnya dia berbeda. Kemudian manfaat rangkaian seri, yang pertama, cocok untuk sistem sederhana yang tidak membutuhkan pengaturan tegangan berbeda. Digunakan pada rangkaian dengan komponen sedikit. Contoh pengaplikasiannya pada lampu hias, lampu Natal, lampu pohon Natal, dan lampu gantung yang ada di kafe-kafe. Manfaat rangkaian paralel, memastikan bahwa setiap komponen menerima tegangan yang stabil dan sama. Dapat memutuskan satu komponen tanpa mempengaruhi komponen lain. Contohnya pada instalasi lampu di rumah tangga. Jadi bisa diibaratkan pada semisal di rumah itu ada dua lampu kamar dan lampu tidur. Di rumah itu pertama menggunakan rangkaian seri. Jadi misalkan Maisa mau tidur, otomatis dia mau matikan lampu kamar. Sedangkan Abdi mau masuk WC tapi lampunya kan mati karena Maisa matikan. Nah itu kan tidak bagus lah, atau nanti bisa jadi perselisihan. Jadi makanya digunakan rangkaian paralel. Jadi kalau Maisa mau masuk kamar, dia matikan lampu, terus kemudian Abdi mau masuk WC, lampunya tetap nyala karena dia memiliki jalur yang berbeda. Itu perbedaannya. Jadi makanya rangkaian paralel banyak digunakan di instalasi rumah tangga. Kemudian satuan pada rangkaian listrik ini yang ada tiga. Yang pertama tegangan, yang kedua arus, yang ketiga hambatan. Untuk tegangan sendiri, satuannya itu volt. Tegangan itu adalah perbedaan potensial antara dua muatan listrik yang menyebabkan aliran listrik aliran arus. Yang kedua arus, satuan arus adalah ampere. Arus merupakan muatan listrik yang mengalir pada sebuah bahan atau konduktor atau biasa disebut kabel. Yang ketiga hambatan, satuan hambatan adalah ohm. Ohm itu berfungsi untuk mengukur aliran listrik yang mengalami kesulitan pada saat melewati bahan atau konduktor. Kesimpulan, untuk rangkaian seri cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan arus yang seragam. Arus yang mengalir pada setiap komponen sama, namun tegangan dibagi sesuai hambatan. Untuk rangkaian paralel digunakan untuk memastikan tegangan tetap konstan pada setiap komponen. Harus dibagi sesuai dengan hambatan masing-masing komponen, dan jika satu komponen putus, komponen lain tetap bekerja. Jadi bisa dibedakan ya rangkaian seri dan paralel. Kalau rangkaian seri dia arusnya sama, tegangan yang berbeda. Kalau rangkaian paralel kebalikannya, dia arusnya berbeda tapi tegangannya sama, tergantung dari hambatannya. Kalau rangkaian seri satu putus semua, rangkaian paralel satu putus, yang lainnya tidak putus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia tak luput dari dosa. Belum pelikan, belum cenderawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.